Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membaca dan memberi komentar kepada berita kali ini mengangkat berita terkait dengan pemberitaan bahwa mantan Presiden Jokowi termasuk salah satu koruptor dunia yang besar. Kira-kira begitulah, nanti kita baca ya. Jadi kalau kita ketik Jokowi masuk koruptor dunia, itu udah langsung nih selama 5 jam terakhir ini belasan media memuatnya. Meskipun kanal ini adalah kanal yang hampir sepenuhnya membicarakan tentang isu ekonomi ya, ekonomi, keuangan, semacam itu. Tetapi kita dari berbagai pembicaraan di kanal ini juga sangat menyadari bahwa korupsi itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari analisis tentang kondisi ekonomi suatu negara, dalam hal ini termasuk Indonesia. Karena ketika kita bicara tentang APBN misalnya, kita merasa bahwa ketidakefisienan, pemborosan dan sebagainya salah satunya adalah tentang korupsi. Begitu juga ketika kanal ini membahas tentang industrialisasi, itu kita menyadari bahwa beberapa sektor industri kurang bertumbuh dengan baik karena terkait dengan masalah perizinan, masalah ada impor terhadap komoditas yang harusnya tidak dilakukan dan seterusnya. Nah, begitu juga ketika kita di sini membicarakan tentang berbagai kebijakan, kita menyadari bahwa bagian yang tidak terpisahkan dari analisis terhadap efektivitas kebijakan itu adalah soal korupsi. Jadi mudah-mudahan kanal ini membacakan berita ini tidak menyimpang dari garis besar. Kanal ini tujuannya adalah pencerdasan di bidang ekonomi. Nah, kalau tadi kita ketik di mesin pencarian Jokowi masuk koruptor dunia, itu yang paling dini memberitakan di media di Indonesia adalah CNN itu. Ada judulnya Jokowi masuk daftar tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP ya, OCCRP itu nama organisasinya. Lalu kemudian Tribun News juga memberikan judul berita Jokowi masuk pemimpin terkorup di dunia tahun 2024 versi OCCRP. Jawa Post, Presiden ke-7 RI masuk dalam daftar finalis pemimpin dunia yang korupsi dan seterusnya. Ini Sinar Harapan juga sudah memberitakan. Nah, RMOID ini malah sudah minta komentar dari tokoh PDIP. Nah, tapi kita makin ke sini ini jam-jam ini makin banyak ya. Ternyata CNN menurunkan lagi berita selain dari yang saya bacakan di atas. Mari kita baca yang awal saja, yang waktu Jokowi diberitakan pertama kali di media kita ya, di media di Indonesia itu CNN. Nanti kita akan lihat aslinya bagaimana di organisasi tersebut. Nah, judulnya dari CNN ini tadi jam 11.39 tadi memberitakan Jokowi masuk daftar tokoh paling korup 2024 versi OCCRP ya. Nah, diberitakan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo masuk daftar finalis pemimpin paling korup dunia versi lembaga non pemerintah. Jadi yang memberitakan ini lembaga non pemerintah ya, yang fokus dengan isu korupsi. Nah, nama organisasi tersebut, lembaga tersebut adalah Organized Crime and Corruption Reporting Project, yani OCCRP. Ini merilis daftar ini di situs resmi mereka. Baru hari ini tadi sebenarnya. Nah, OCCRP ini merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Ini menurut CNN ya, nanti kita lihat di kanalnya di lamannya si yang bersangkutan. Tapi CNN menyatakan bahwa OCCRP ini adalah organisasi jurnalisme investigasi. Jadi bukan straight news ya, tapi investigasi. Lembaga independen itu merilis sederet finalis yang masuk Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi, atau Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption. Nah, lanjut. Nah, yang menjadi pemenang adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan, itu menjadi pemenangnya ya. Nah, namun kata CNN,
mengutip tadi, laman tadi, ada 5 tokoh lainnya yang masuk daftar kategori ini. Salah satunya Jokowi. Nah ini menarik ya. 5 tokoh ini masuk sebagai finalis berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Nah dikutip di sini dari laporan itu oleh CNN, kami meminta atau voting nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri ini juri dari Person of the Year proyeknya mereka ini, dan pihak lainnya dalam jaringan global OCCRP. Para finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah Presiden Kenya William Ruto, mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan Pengusaha India Gautam Adani. Itu laporannya begitu. Nah, penerbit OCCRP Drew Sullivan, ini penerbitnya, mengatakan korupsi merupakan bagian mendasar dari upaya merebut kekuasaan negara dan menjadikan pemerintahan otokratis berkuasa. Nah, pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah. Ini kata si Sullivan tadi si penerbitnya ya. Nah, dijelaskan oleh CNN, OCCRP ini adalah satu organisasi jurnalisme investigasi tadi berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Nah, belum ada pernyataan dari Jokowi terkait daftar ini, jadi CNN belum memberikan kabar both side ini. Nah, OCCRP sendiri memberi masukan ke publik untuk memberi nominasi itu sejak November lalu, jadi Desember 2 bulan. Nah, jadi pemilihan tersebut terbuka untuk umum, dapat diakses melalui media sosial OCCRP. Publik diarahkan mengisi Google Form dan usulan nominasi dibuka hingga 5 Desember. Oh ya, sekitar sebulan lebih sedikit ya, sebulan. Nah, dalam laman Google Form disediakan pula tertera bahwa mereka menerima nominasi dari publik, jurnalis, akademisi, pelaku bisnis, dan penegak hukum. Nah, si OCCRP ini sendiri lalu sejak tahun 2012 itu setiap tahun memilih orang-orang yang paling banyak melakukan kejahatan korupsi terorganisir di dunia. Jadi Man of the Year-nya baru tahun ke-13 ya. Tapi nanti kalau kita masuk ke laman OCCRP, dia sudah lama, termasuk pra awal-awalnya, bahkan sejak 2003 sudah ada embrio dari OCCRP ini. Tapi yang dia memberikan award itu berlangsung mulai 2012. Nah, semacam itu. Nah, lebih lanjut lagi, CNN memberitakan dalam pernyataannya, OCCRP menyatakan penghargaan ini diberikan kepada mereka yang banyak melakukan kekacauan di seluruh dunia melalui kejahatan terorganisasi dan korupsi. Dengan penghargaan ini, OCCRP bertujuan untuk mempromosikan akuntabilitas dengan menyoroti mereka yang dinilai telah melakukan paling banyak ya untuk mendukung korupsi dan koalisi politik yang saling menyertainya. Nah, diberitakan oleh CNN tahun lalu penghargaan diberikan kepada Jaksa Agung Guatemala. Nah, lalu pernah juga kepada Presiden Belarusia tahun 2021. Lalu Presiden Brasil Jair Bolsonaro tahun 2020 dan Perdana Menteri Malta di 2019. Penghargaan ternyata bukan cuma untuk tokoh nih menurut CNN ini. Tahun 2018 diberikan kepada Danske Bank. Jadi itu bank terbesar di Denmark yang diduga mendukung pencucian uang besar di Estonia. Nah, sedangkan tahun 2017 Presiden Filipina dan seterusnya ya. Kita lihat bagaimana sih aslinya rilis tersebut, bukan rilis ya, berita ya, publikasi. Nah, ini lembaganya, lamannya OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Nanti kalau kita lihat-lihat di lamannya ini, kita tahu sejarahnya OCCRP. Lalu kita tahu juga konteks Man of the Year dalam konteks korupsi, dalam hal korupsi ini dilakukan mulai 2012. Lalu mereka pakai juri ya, jadi yang menentukan tetap juri, tetapi nominasi diberikan oleh berbagai pihak. Nah, tetapi mereka cukup transparan, memperlihatkan apa cara penilaiannya, aspeknya semacam itu. Tapi khusus untuk yang tadi disebut nama Pak Jokowi itu adalah berdasarkan voting ya. Nominasi, dia masuk 5 besar nominasi ya.
Bahkan kalau si Assad ini nggak masuk 5 besar dari sisi nominasi. Jadi ini tetap jurinya yang berperan ya. Nah kalau kita baca, ini penjelasan tentang kenapa si Bashar Assad ini yang Person of the Year. Nanti kalau kita baca ini nampak memang kaitannya adalah dengan dia justru negara dan dalam ini dipimpin oleh dia itu memfasilitasi, bukan hanya memfasilitasi ya, memaksimalkan perdagangan obat terlarang, kira-kira begitu ya. Silahkan dibaca karena kita concernnya bukan pada si Assadnya. Nah, di mana ada kata-kata Pak Jokowi di sini? Adanya di sini. Ini di sebelah kanan ini ada. Ini 5 orang yang menjadi nominator terbanyak suara ya. Presiden Kenya, kemudian Joko Widodo, kemudian Presiden Nigeria, lalu mantan Perdana Menteri Bangladesh dan bisnismen pengusaha India. Ini ada di kanannya ini 5. Maaf saya tadi tidak lihat. Demikian ya. Kita akan menunggu berita-berita selanjutnya dari media. Tentu kita berharap ada keterangan dari pihak Pak Jokowi atau bantahan juga dari pihak-pihak lain yang apa penilaiannya. Tapi yang jelas ini ada berita demikian dan yang memberitakannya tidak main-main ya organisasi jurnalis ya, jurnalis investigasi ya, dan sudah berlangsung melakukan award selama 13 kali sudah dari 2012 dan lembaga ini sendiri sudah ada sejak tahun 2003 sudah ada embrionya. Saya tadi tidak sempat baca detail kapan dia mulai lebih resmi ya. Tapi yang jelas ini dulu adalah terkait dengan berbagai investigasi tentang kejahatan terorganisir. Jadi nggak hanya korupsi ya. Jadi korupsi dan kejahatan terorganisir. Mudah-mudahan terpilihnya Pak Jokowi di situ itu hanya soal like dislike, tapi kelihatannya karena ini menyangkut jaringan seluruh dunia, kita harus hati-hati juga. Berarti Indonesia juga sudah menjadi salah satu sorotan sebagai negara yang tidak akuntabel. Nanti kalau dibaca di situ nampak bahwa ukurannya mereka di OCCRP ini melihat harusnya negara itu akuntabel dan berdasarkan hal-hal yang secara teknokratis, secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Karena ujungnya mereka menganggap korupsi itu akan menghancurkan demokrasi dan hak-hak rakyat, kurang lebih begitu.